Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada Daniel Rajati masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Kabar kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kegiatan di rumahnya dapat berjalan dengan baik. Kegiatan pembelajaran online-nya, daringnya berjalan dengan baik juga. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan protokol kesehatan kalau keluar dari rumah. Jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, jaga kesehatan, dan asupan vitamin. Oke, kita mulai saja subtema 2, pembelajaran 1. Nah, di sini Pak akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Kedua, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ketiga, mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengar dengan runtut. Selanjutnya, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengar dengan sistematis. Yang kelima, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman, sikap toleransi, dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. 6. Setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman, sikap toleransi, dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Bekerja sama dalam keberagaman. Akan bacakan teksnya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Benny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Benny yang beragama Kristen, Dayo yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, biasa ya teksnya tentang hidup rukun. Ya, di sini menggambarkan beberapa teman yang saling menghormati di dalam beribadah. Ya. Nah, di sini ada 3 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, untuk di sini seperti biasa kita
mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Indra pendengar telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indra pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indra ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, kalau untuk bagian dan fungsi indera pendengar, nanti kita akan bahas di pembelajaran ketiga. Di sana akan Pak sampaikan bagian dan fungsi indera pendengar dan cara merawatnya. Oke, di sini kita bisa melihat bagian telinga saja. Ini ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Ada sebuah cerita, belajar dari cerita. Di sini Pak tidak akan belajar dari cerita, nanti kalian akan membaca sendiri, ya, membaca ceritanya, belajar dari cerita tersebut, kalian baca. Lalu di situ ada beberapa pertanyaan, ya. Apakah perbedaan, ada pertanyaan nomor 1, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Yang kedua, bagaimana sikapmu jika bermain dengan teman yang berbeda agama? Oke. Yang ketiga, ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Oke, kita masuk ke pembelajaran kedua. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran kedua ada tujuan pelajarannya seperti biasa. Pertama, siswa mampu mengidentifikasi formasi berdiri tarian Bungong Jempa dengan benar. Mengamati contoh, siswa mampu mempraktikkan tarian Bungong Jempa formasi berdiri diiringi dengan musik dan hitungan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Nah, di sini ada sebuah teks. Tong sampah gotong royong. Coba akan bacakan. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, buah-buahan, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan warga hari ini? Oke, pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang dan buah yang berjatuhan di bawah pohon.
Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10 Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut bantu Dayu, setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah sebelum matahari meninggi. Sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyaman sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Wah, luar biasa ya. Teks ini tentang tong sampah gotong royong. Mereka bergotong royong untuk membuat tempat sampah yang baru. Ya, dari bekas-bekas tempat cat dan lainnya. Oke, selanjutnya ada di situ ada tugas ya. Istilah grafik berikut. Yang pertama itu ada keberagaman, ada kerjasama, dan manfaat kerjasama. Ya. Nah, kalian menulis nanti keberagaman itu di dalam teks yang sudah kalian baca. Kegiatan apa saja yang termasuk keberagaman? Terus kegiatan apa saja di dalam teks tersebut yang masuk kerjasama? Dan manfaat kerjasama yang kalian bisa simpulkan dari teks tersebut. Oke, kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerjasama dalam keberagaman? Oke, nah kalau di daerah kita ini, insya Allah masih bergotong royong ya. Keberagaman di lingkunganmu memberi contoh kerjasama dan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama. Oke, manfaat kerjasama, kesimpulan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Nah, kita masuk ke tarian Bungong Jempa. Di sini akan mempelajari lagi formasi-formasi gerakan di dalam tarian Bungong Jempa tersebut. Oke, gerakan A, formasi gerakan B, ada C dan D ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Bekerjasama bisa dilakukan kapan saja, saat kita bermain pun kita bisa bekerjasama. Salah satunya ada contoh permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakyak. Ya. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakyak atau biasa disebut terompa bak-bak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Nah, kalau untuk permainan ini Pak tidak akan bahas lebih banyak, soalnya ini masuk ke PJOK. Ya, kita lanjut saja. Sini Pak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. 1. Setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengar dengan lengkap. 2. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengar dan dengan sistematis. 3. Setelah membaca teks tentang sikap kerjasama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang keempat, setelah membaca teks tentang sikap kerjasama,
Siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Oke, nah di sini kita langsung masuk ke pemetaan bagian-bagian telinga atau indera pendengar ini. Ada bagian-bagian indera pendengar telinga, cara merawat telinga, cara kerja telinga, dan fungsi dari berbagai bagian-bagian telinga tersebut. Oke, kita langsung masuk kepada ini. Oke, bagian-bagian telinga ya. Di sini sudah Pak masukkan di slide, ada gambarnya tentang bagian-bagian telinga. Dan pertama itu daun telinga, ada yang selanjutnya ada lubang telinga, 3 tulang pendengaran, ada 1 martil, tulang landasan, 3 sangurdi. Ini adalah liang telinga. Ada gendang telinga di sini, 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengar, rumah siput koklea, saluran eutachyus. Ya, ini adalah bagian-bagian dari indera pendengar atau telinga. Oke. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu itu adalah telinga luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Oke. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar ini terdiri dari daun telinga yang fungsinya mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke telinga tengah. Selanjutnya lubang telinga, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Selanjutnya liang telinga, meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Oke, ini ya. Kita lanjut ke 2, telinga tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa hal. 1, gendang telinga. Di gendang telinga mengubah bunyi menjadi getaran. 3 tulang pendengar, martil, landasan, dan sangurdi di sini. Di sini dia memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Terus saluran eutachyus di sini, di saluran ini menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Ini fungsi dari saluran eutachyus. Selanjutnya telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengar kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari beberapa struktur. 3 saluran setengah lingkaran menjaga keseimbangan tubuh. Hingga topal atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput koklea, fungsinya mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Nah, semua bagian tersebut mempunyai perannya masing-masing sehingga dapat menghasilkan informasi ke otak dan akhirnya kita mampu dengar bunyi secara baik. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana kita bisa mendengar suara ya? Yang pertama, 1, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari
luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Yang kedua, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Langsung yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Yang keempat, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Berikut ini adalah gangguan yang dapat terjadi pada telinga kita. Yang pertama, tersumbatnya telinga oleh kotoran. Kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering. 2. Vertigo, gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Yang ketiga, tuli, adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Oke. Cara menjaga dan merawat telinga. Agar telinga kita tidak mengalami gangguan, kita perlu menjaga dan merawat telinga kita. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk merawat telinga. Yang pertama, dengarkan musik dengan volume sedang. Yang kedua, jaga telinga dalam kondisi kering. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab. 3. Bersihkan telinga dengan cara yang benar. Yang keempat, periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Nah, itulah tentang telinga yang sudah Pak sampaikan. Nah, dari pertemuan subtema 2 ini, dari pembelajaran 1, pembelajaran 1 tentang keberagaman, ada pembelajaran 2 tadi, ada tentang permainan pakiak, dan ketiga ini tentang telinga, ya. Ini kita mempelajarinya. Nah, untuk mudah-mudahan demikian apa yang dapat Pak sampaikan. Mudah-mudahan untuk materi ini dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan, silakan di komen atau boleh nanti di grup WA atau chat pribadi. Ya. Oke, demikian apa yang dapat Pak sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, demikian kalau ada Pak salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.